ilmu itu bukan hanya sampai sekian tahun, sampai abad, sampai abad. Nah itu sudah tahu semuanya. Jadi jangan santai. Maka orang yang sukses yang pintar membagi waktu. Kalau nggak pintar membagi waktu, nggak akan sukses. Jepang sukses karena betul disiplin. Orang Barat begitu, disiplin. Tapi disiplinnya itu hanya karena dunia kita, dunia akhirat, karena Allah Subhanahu. Jadi kalau sudah karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah duniamu akan bahagia, terutama nanti di akhirat akan bahagia. Anakku sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini, malam puncak untuk kita menghadapi ujian lisan maupun ujian tulis pertengahan tahun. Insya Allah besok libur, istirahat demi untuk akan menghadapi semester berikutnya, semester genap. Maka dalam ini bagaimanapun kita harus bersyukur. Kalau bersyukur, insya Allah akan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Insya Allah mudah-mudahan kamu semuanya diberkahi oleh Allah, tambah diberi kemampuan dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sangat berterima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan ujian ini dengan lancar, tidak ada halangan, berjalan dengan sebagaimana mestinya. Di sana sini ada kekurangan, mesti itu. Tetapi kekurangan itu harus dijadikan pelajaran. Jangan sampai di masa akan terulang seperti tulisan, seperti masih semlautnya jadwal, ada jadwal di situ masih salah. Jadi dicetak di banner itu sudah final, jangan sampai ditipek lagi. Masa setiap tahun gitu terus? Maka panitia harus betul-betul teliti. Nah, terus tadi kemarin saya mendengar bahwa nanti di hari Jumat ada ujian, jangan. Hari Jumat istirahat untuk persiapan cuci selama seminggu, karena seminggu itu belajar terus, kadang-kadang nggak sempat untuk mencuci baju, mencuci pakaian. Maka di hari Jumatlah itu ada kesempatan untuk mencuci. Itu begitu semenjak dulu. Maka jangan sampai terjadi di hari Jumat itu ada ujian. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan apa yang dikerjakan selama ini panitia itu merupakan satu pelajaran bagi Anda semuanya. Karena bagaimanapun untuk memanage, mengatur itu perlu pengalaman. Maka pengalaman itu adalah suatu pelajaran sangat mahal yang tidak akan dijumpai di bangku sekolah. Maka ustadz-ustadz diberi kesempatan untuk menjadi panitia, itu suatu kesempatan yang sangat mahal untuk dijadikan pengalaman. Terutama dalam menata waktu, menata
kertas-kertas, jangan sampai diketahui oleh santri, betul-betul rahasia. Kalau di ujian negeri sampai polisi yang mengawal, sampai begitu, sampai disegel, biar betul-betul rahasia, ya, biar betul-betul tidak diketahui oleh orang. Di sini nggak usah, tapi harus yang rapi, karena insya Allah semuanya di sini sudah sadar tidak akan menjadi orang yang khianat. Masih ada satu dua tidak nyontek dan sebagainya, ya itu mungkin terlupa itu. Jangan, saya kan sudah nasihati, jangan sampai membiasakan diri kamu sebagai orang yang khianat. Kalau sudah terbiasa khianat, akan gampang di luar nanti untuk kamu berkhianat. Sering saya katakan, kalau sudah terbiasa melaksanakan yang makruh, maka gampang untuk melaksanakan yang haram. Tapi kalau sudah terbiasa melaksanakan yang sunnah, insya Allah gampang melaksanakan yang wajib. Itu begitu. Maka panitia di masa-masa yang akan datang lebih rapi lagi. Dulu tahun-tahun yang berapa tahun sebelumnya, kadang-kadang jadi pengumuman di situ, dikandung seriusnya ujian, hari hanya tanggal 20. Sekarang sudah diberitahu 20 hari lagi, besoknya 19 hari lagi, besoknya 18 hari lagi, sampai tanggal hanya sekian, tinggal 1 hari lagi. Nah itu kan berarti memperingatkan kepada santri bahwa ujian sudah tinggal sekian. Dipampang di situ. Dulu pernah 1 kali 2 kali mungkin, ya sekarang enggak. Karena itu faedahnya biar anak tergugah. Oh ya tinggal sebulan, oh ya tinggal setengah bulan, oh ya tinggal 10 hari, oh ya tinggal seminggu, terus sampai tinggal 1 hari. Tidak, anak-anak sudah di benaknya itu ujian. Hanya sayangnya anak-anak, kalau ujian itu semangat belajar, terus panitia mengatur, membimbing, mengarahkan. Sebetulnya kita belajar bukan untuk ujian. Setiap hari begitu harus. Ustadz begitu, wali kelasnya begitu, ospus juga harus begitu. Jadi di sini nggak ada kesempatan untuk main-main. Ada waktunya untuk main-main, tapi untuk belajarlah. Untuk mudzakarahlah. Untuk main-main, silahkan main-main. Untuk pramuka. Setiap kegiatan ada waktu. Tetapi selama ini saya lihat, kalau waktu belajar tidur semuanya. Ya enggak? Nah, jangan begitu. Kalau kamu tetap begitu, maka kebiasaan kamu masih belum mau belajar, belum mau menuntut ilmu dengan serius. Di masa yang akan datang rubah ini. Dulu waktu saya mondok, setiap hari itu belajar. Waktu ujian ditambah jam belajarnya. Asalnya jam 10 harus tidur, malam ujian kadang-kadang jam 12 baru tidur. Nanti setelah ujian istirahat. Mengapa? Karena kita menghadapi ujian. Takut-takut tidak sempurna kita dalam menjawab ujian.
tidak maksimal dalam menjawab ujian. Dan itu harus betul-betul diniatkan karena Allah. Hadirlah Allah di situ. Nah, ini kalau kamu kebiasaan begini, akan kamu menjadi orang yang mempunyai karakter yang siap untuk menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslim. Menuntut ilmu itu bukan hanya sampai sekian tahun, sampai apa? Sampai kapan? Nah, itu sudah tahu semuanya. Jadi jangan santai. Maka orang yang sukses, yang pintar membagi waktu. Kalau nggak pintar membagi waktu, nggak akan sukses. Negara-negara maju sukses karena pintar dalam membagi waktu. Orang Indonesia nggak begitu sukses karena nggak pintar membagi waktu. Banyak pakai untuk sesuatu yang sia-sia. Waktu kalau sudah lewat nggak akan kembali lagi. Jangan yang kemarin, yang maghrib saja lewat, nggak akan kembali lagi, terus jalan sampai kiamat, sampai kita mati. Ini camkan anak-anak biar kamu sukses. Nah, ini suatu kesempatan kamu membentuk jiwamu mempunyai karakter yang disiplin. Nah, kalau ini nggak dimiliki, akan dipertanyakan nanti di masa depanmu kesuksesan. Orangnya wali-waliullah itu karena disiplin. Sampai wali belajar dulu, dikerjakan ilmunya. Sampai malam-malam bangun, tertata rapi, nggak main-main. Maka dipangkat oleh Allah sebagai waliul. Begitu juga pangkat-pangkat yang lain. Kalau nggak belajar, nggak mungkin kamu akan menjadi orang yang sukses. Saya kira semuanya ingin bahagia kan ya? Siapa yang nggak ingin bahagia? Nggak ada. Kalau ada yang ingin berarti nggak sehat akalnya itu. Ngerti? Semuanya ingin sukses. Sukses di dunia dan terutama sukses di akhirat. Maka harus belajar. Harus belajar. Ustadz juga samping di sini kalau menjadi ustadz belajar, mengajar sambil belajar. Ini ustadz di sini. Ya siapapun kalau orang seperti Mubaligh, dia menyampaikan sambil dia menyampaikan pada dirinya sendiri. Bukan hanya ngomong. Takut-takut kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar. Dia mengatakan tetapi tidak mengerjakan, murka Allah. Nah itu. Maka semuanya yang mengajar, ia sekaligus belajar. Saya katanya sebagai pimpinan, saya memimpin kamu itu sambil memimpin diri saya sendiri untuk menghadap pada Allah, bukan main-main. Semuanya dijadikan amal baik. Maka anakku sekalian biasakan begitu. Kamu akan menjadi penanggung jawab di masa yang akan datang. Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang yang akan menjadi penerus, menjadi penanggung jawab umat ini. Siapa lagi kalau bukan kalian yang masih muda, yang akan meneruskan perjuangan yang sekarang sudah tua? Siapa? Nggak lain aja, kamu lah. Siap-siaplah. Kalau nggak siap sekarang, bisa-bisa kamu jadi sampah masyarakat. Na'udzubillahi min. Nggak ada gunanya. Maka alhamdulillah alumni
sudah kita rasakan bahwa ada manfaatnya. Maka banyak yang sudah lebih tertarik masuk ke pondok karena melihat alumninya sudah dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Bagi manfaat dalam apa saja, yang penting manfaat dalam kebaikan. Kamu nanti akan lebih luas lagi manfaatnya di tengah masyarakat. Dengan syarat harus betul-betul belajar. Maka pondok tetap harus dipikirkan lebih manfaat lagi, dan santi-santinya kita usahakan lebih menguasai segala hal demi untuk masa depannya lebih manfaat lagi dan lebih manfaat lagi. Dengan ini saya mohon kepada semua dan sebagainya, MUT ini adalah suatu wadah untuk mencetak karakter. Umur 12 sampai 18 itu masa-masa pembentukan, pembuktian dasar. Nah, kalau itu terlewati, tidak terbentuk sedikit pun karakter yang baik, bisa-bisa menjadi orang yang tidak ada gunanya nanti di tengah masyarakat. Bisa-bisa hidupmu di dunia akan kurang maksimal. Na'udzubillah kalau sampai sia-sia. Paham anakku ya? Paham? Jadi nanti besok liburan dengan niat ingin istirahat, 10 hari akan datang kembali ke pondok, yang semangat baru, ikhlas semuanya, baik anak santri yang baru maupun santri yang sudah lama, siap untuk mencari ilmu. Apalagi nanti kita sudah memikirkan akan mendirikan perguruan tinggi. Kalau bukan santri-santri yang akan meneruskan perjuangan ini, siapa lagi? Jadi kamu nanti yang akan menjadi dosen di situ. Jangan diberikan kepada orang lain. Sementara gak apa-apa kita ngambil dosen dari luar. Dulu pondok pesantren Umur Suyuti yang mengajar dari luar masih. Saya sendirian masih. Saya minta bantuan ke Bata-Bata, minta bantuan ke Gulu-Gulu, minta bantuan ke Gontor, minta bantuan ke Al-Amin, minta bantuan ke Sedogiri. Terbentuklah sekarang. Dan yang bantu di sini ada yang kawin dengan tetangga. Ada kan? Ya, itu bukan santri sini. Berarti Ustaz Rosyidi, seperti Ustaz Amin, anaknya di sini ya. Itu dulu begitu. Perguruan tinggi juga begini. Sekarang masih kita nggak mampu. Apa boleh buat? Ngambil dosen di luar. Tapi 4 tahun yang akan datang, terus 6 tahun yang akan datang, harus semuanya yang memegang adalah Sekarang pondok dulu kepala aliyahnya masih orang luar, kepala MTS-nya masih orang luar. Sekarang sudah alumni semuanya. Alhamdulillah. Ini suatu kekuatan. Sebab bagaimana? Sebab kalau orang luar belum tentu sejiwa dengan kita. Kita hanya lillah, keikhlasan terus. Meskipun dibayar sedikit, alhamdulillah. Nggak ada yang mati. Hidup-hidup semuanya itu. Nah itu jiwa begitu. Biasanya kalau orang luar, kebanyakan untuk apa? Untuk bayaran itu. Kalau nggak bayar nggak mau ngajar. Tapi di sini insya Allah tetap dibayar. Ngerti? Maka dengan ini saya mohon dan anakku lebih semangat lagi, karena syababul yaum rijalul
ghadi. Pemuda hari ini akan menjadi orang yang bertanggung jawab di masa yang akan datang. Kalau nggak begitu, kamu akan didepak oleh zaman. Na'udzubillah, kalau sampai menjadi rusak. Ada nggak? Ada. Dicamkan, dan semuanya karena Allah Subhanahu, karena ingin betul-betul ibadah karena Allah Subhanahu, meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja anakku ya, yang kemarin itu masih nakal-nakal, jangan nakal lah. Keluar pondok apa izin boleh. Mengapa nggak keluar pondok apa izin? Izin boleh. Kalau ke saya izin pasti dikasih kalau memang dia ada perlunya. Perlu yang baik. Kalau perlu jelek gak akan dikasih. Pasti. Mengapa kok keluar pondok tanpa izin begitu? Mungkin ada sesuatu yang tidak beres itu. Mungkin merokok mungkin. Jangan merokok. Saya dulu ahli merokok saya. Semenjak mondok saya merokok. Waktu di Mekah, Wajago saya merokok. Sampai ada shisha namanya. Itu rokoknya orang Mekah, di shisha namanya. Jadi kalau merokok pakai pipa, pakai itu, terus ada apa namanya itu, ada bumbu yang harum. Dibakar bumbunya, terus asapnya disedot, gitu. Bunyi kena ada isi air di situ, airnya menyaring. Jadi bumbu itu apa? Ya pokoknya masih dari buah-buahan dibakar, keluar asap, asapnya disedot melalui air, biar disaring, difilter. Airnya berbunyi, jadi kalau ditiup keluar asapnya. Itu Mekah di situ. Mesir juga banyak. Sampai begitu saya, sampai asyik. Tapi alhamdulillah, karena mungkin tekad mau berhenti sampai sekarang. Maka gak boleh merokok. Gak enak merokok. Mengapa saya merokok dulu? Asalnya iseng. Nah ini, kalau berangkat dari iseng bahaya. Mana si Khairon? Mana Khairon? Angkat tangan Khairon. Hah? Rojaah. Loh, mengapa? Mengapa? Nah ini belum sadar. Doakan yang begitu-gitu, karena memang dikendali oleh setan. Kasihan anak yang nakal itu, karena pikirannya masih disetir oleh setan, oleh hawa nafsu. Doakan seperti itu. Gak bisa kita merubah, kecuali hanya Allah yang bisa merubah. Mungkin kita mengarahkan, mungkin kita menasihati, tapi bisa baik dan tidaknya itu hanya Allah yang mempunyai kekuasaan, yang punya hak. Oh, pulang Khairan. Kapan pulangnya? Izin Aspus. Aspus izin. Mana si Aspus? Hah? Izin ya? Hah? Apa? Oh, enggak ikut imtihan. Na'am badal imtihan. Akan bil istidzan. Nah ini kasihan, berarti doakan seperti itu. Doakan. Jadi pengurus jangan sampai bertindak sembrono. Orang itu karena memang sedang dirangkul oleh setan, sudah diarahkan oleh hawa nafsu. Itu. Nah ini seperti itu doa
kan. Kalau bisa ya dicegahlah, jangan gitu, dinasihati. Ini saja mungkin dari saya ya, anak-anakku sekalian, semangat dan banyak bersyukur dan pandai-pandailah membagi waktu, berdisiplin. Tanpa itu kamu tidak akan sukses. Ingat, pandai-pandai bagi waktu dan disiplin, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiplin berjamaah, disiplin baca Quran, disiplin belajar, disiplin mengarang, iseng-iseng ngarang, baik pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Nanti kalau bisa mungkin kita akan mengajarkan bahasa Prancis. Kalau sudah memang kita mampu, selama ini belum mampu, jangan, biar nggak rusak bahasa Arab, bahasa Inggrisnya. Kalau sudah mampu semuanya, sudah menguasai, tambah bahasa Inggris. Tapi kalau belum mampu, 2 ini cukup sudah. Nah itu, maka caranya untuk membiasakan itu, ya biasakan mengarang, disiplin mengarang, disiplin berbahasa apa? Arab, berbahasa Inggris. Kalau di pondok kesempatan berbahasa Arab, kalau di luar malu kita, disangkanya sombong dengan orang. Tapi di pondok memang tempatnya untuk berlatih, ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa Inggris. Kesempatan ini, jangan dibuang-buang kesempatan ini. Setahun kamu di sini belum bisa berbahasa Arab, berbahasa Inggris, harus dipertanyakan apa yang kamu kerjakan selama setahun di sini. Kelas 3 belum bisa juga begitu, harus ditanyakan mengapa saya 3 tahun belum bisa apa-apa ini. Ini mungkin karena kamu tidak pandai dalam mempergunakan waktu di pondok untuk praktek, untuk berbahasa resmi. Apa salahnya? Apa beratnya? Naam. Apa beratnya? Enggak kan? Tepeng iya. Enggak. Kucing bisa kucing Madura. Iya enggak. Ya gitu ngerti. Jadi nanti ke depan perlu semangat. Karena itu yang modal untuk kamu bisa sukses. Tanpa itu nggak akan sukses. Jepang sukses karena betul disiplin. Orang Barat begitu, disiplin. Tapi disiplinnya itu hanya karena dunia kita, dunia akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah duniamu akan bahagia, terutama nanti di akhirat akan bahagia. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti anak-anak, nanti salamannya dengan saya setelah ini, karena saya ada acara mau takziah ke Gontor, anak kiai saya. Kiai saya itu Imam Zarkashi, mempunyai putra yang tertua, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, meninggal seminggu yang lalu. Insyaallah takziah. Mungkin malam ini berangkat biar pagi sampai di Gontor. Insyaallah, mudah-mudahan selamat ya. Terus untuk salaman setelah ini dan besok sudah nggak usah salaman, tinggal ngambil surat ke Ospus. Siapa yang masih punya hutang? Nggak ada. Kalau punya hutang, katakan yang sebenarnya, Bapak saya masih belum punya duit. Nggak apa-apa. Katakan,
Nanti ada dispensasi, ada keringanan, ya pulang. Nanti kalau datang, kalau bisa bayar ya. Jangan malu-malu kalau memang bapak kamu nggak punya. Kalau bisa minta nanti bapak kamu ke sini, ke saya. Yai apa anak saya ingin belajar terus, tapi kami nggak mampu. Gimana kalau dibebaskan ini? Oh ya, silakan. Jadi kita nggak menghalangi orang yang menuntut ilmu. Kalau bisa kita memberikan beasiswa kalau bisa. Mudah-mudahan amin. Al-Azhar itu semuanya beasiswa, punya wakaf. Nah, itu mudah-mudahan kita begitu. Kalau selama nggak mampu, kalau hanya nggak bayar uang sekolah, ya sudah nggak. Sampai kalau seumpamanya nggak bisa memberi makan orang tuanya, kita nggak apa-apa kasih makan. Ya, tapi insya Allah bisa. Masa kalau merokok bisa beli, kalau makan anaknya nggak bisa, insya Allah bisa. Gampang kok, insya Allah. Nggak ada kalau di Madura yang kelaparan. Ada banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak seperti orang Ethiopia, orang Afrika itu sampai kering badannya, kurus tinggal tulangnya karena tidak makan. Na'udzubillah min Allah mahdihim. Allah, ini mengerti semuanya ya. Jadi semangat lagi ya. Saya mohon, karena itu untuk siapa? Bukan untuk saya, untukmu, bukan untuk siapa-siapa. Hanya memang man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang itu akan mempunyai pahala seperti pahalanya orang tersebut yang mengerjakan itu, yang ditunjukkan kepada kebaikan. Pasti ya, terus kait mengkait nantinya. Kalau kamu maju untukmu dan ganjarannya ustadznya dapat, pondok juga akan ikut harum. Kait mengkait. Tapi kalau kamu tidak maju, kait mengkait juga itu. Saya nggak punya ganjaran, nggak punya pahala, pondoknya juga nggak ada apanya, nggak ada baunya, bau bacenggon, nggak harum. Mengapa? Santrinya. Jadi sampai ada kiai yang mengatakan majunya pondok itu bukan karena bangunannya, tapi karena santrinya. Apa artinya bangunan sempurna tapi santrinya nggak ada nilainya di tengah masyarakat, nggak akan dibaca oleh masyarakat. Nah, maka kita dua-duanya, bangunannya oke, santrinya oke. Insya Allah. Ini saja. Ngerti? Mari kita berdoa, baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا لنرشد أمورنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا ومقاصدنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Suara takbir terus menggema, memanggilku untuk selalu bersamanya, berteduh bertapa di rahimnya, berbekal dengan ilmu iman dan takwa, menjadi insan mulia, berserah pada Sang Maha, hidup selamat dunia dan akhirat. Suyuti, terang hati, terang jalan ini, tiada mampu kami beri, semoga